Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak Saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kali ini tema yang diangkat yaitu sakratul maut. Hadirin, kita ambilkan dari surat Qaf, surat yang ke-50, dimulai dari ayat 16. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, kami Allah benar-benar telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat dari urat lehermu, ya Allah. Hadirin, ini ayat banyak pelajaran yang kita peroleh. Satu, memberikan kesan kalau wiritan termasuk berdoa itu supaya lirih, karena Allah lebih dekat dari urat leher. Ada dua nabi direkam oleh Al-Quran berdoa tanpa pakai kata-kata, nyaris hanya masuk di lubuk hatinya yang paling dalam. Satu, Nabi Ibrahim, jebol dibaringi putra Ismail. Berikutnya Nabi Zakaria, juga jebol dibaringi putra bernama Yahya. Subhanallah, ya, itu direkam dalam Al-Quran. Sementara banyak di antara kita, mohon maaf kepada Allah, kalau nyuwun ngapunten, bengok, sepertinya Allah itu jauh, kesannya itu jauh. Iya. Padahal Al-Quran memberikan isyarat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehermu, sehingga tidak perlu mengeraskan. Cukup Anda sendiri yang faham. Termasuk jenengan ketika sholat, bacaannya hanya didengar oleh Anda sendiri, tetangganya pun tidak dengar, biar tidak mengganggu. Begitu. Kelanjutan ayat, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kata Allah, ingat, kata Allah, kami ingat ketika duduk dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat. Yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri. Kita ini oleh Allah dipasang dua-duanya, ya. Kalau jenengan mulai berangkat dari rumah, niat menuju ke masjid untuk sholat jamaah dan mendengarkan kajian, itu mohon maaf, yang on, yang kanan, yang on, nyetek terus berputar. Yang kiri off, yang kiri berarti off. Tapi begitu keluar masjid waktu Jumatan, milih sandal, nah itu berarti yang kiri yang jalan, yang kanan off. Begitu. Allahu Akbar. Ya, seperti itu yang digambarkan. Ingat, senantiasa ada CCTV ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kami dudukkan di sana dua malaikat, yang satu mencatat sebelah kanan, yang satu mencatat sebelah kiri. Seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Siapakah gerangan namanya? Surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya, yakni malaikat pengawas. Malaikat pengawas yang selalu mencatat
Al-Quran memberikan gambaran raqib atid. Begitu. Ulama sepakat yang raqib yang sebelah kanan, yang atid sebelah kiri. Subhanallah. Hadirin, ada pertanyaan menarik. Pak Musa, kapan catatan itu off? Dua-duanya. Kapan off? Satu, ketika tidur. Dua-duanya off, tidur. Dua, lupa. Lupa lo ya, betul-betul lupa. Bukan pura-pura lupa. Lupa. Tiga, koma. Tiga, koma. Garis miring, crazy, majnun, garis miring. Ya, itu kalau jenengan kepingin dua-duanya off, ya daftar salah satu di antara tiga itu, ya begitu. Kalau kepingin dua-duanya off, itu ya artinya tidak jalan. Selesai sudah, itu pengantar. Sekarang manusia yang oleh Allah dipasang CCTV model akhirat. Sekarang ayatnya lanjut, wajaat sakratul maut bil haq. Wajaat sakratul maut bil haq. Dan telah datang sakratul maut dengan benar. Dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang dahulu kamu hendak menghindar, yang dahulu kamu hendak lari, ya Allah, ya Allah. Yang dahulu kamu hendak lari, lo kenapa kok lari? Hadirin, dibocorkan oleh Al-Quran. Di surat Al-Jumu'ah ada, di surat Al-Baqarah juga ada. Di sana kita dibocorkan oleh Al-Quran. Bocorannya begini. Itu ayat alamatnya kepada Yahudi aslinya. Tapi Al-Quran ini turun kepada semua umat manusia, baik Yahudi di zaman Rasulullah ketika di Madinah, maupun Yahudi saat ini, termasuk kita umat manusia sebagai umat Muhammad, kena ayat itu. Yahudi itu kalau diberitahu menyangkut kematian, susahnya bukan main, sedihnya bukan main. Begitu. Al-Quran membocorkan. Di mana letak bocorannya Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Kalian wahai Yahudi tidak mau menyangkut urusan kematian untuk selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan dosa yang kalian tumpuk. Sanggup menghadap ke Allah tidak cukup sehingga kalian tidak berani berhadapan dengan Allah. Karena itu semua diminta untuk dipertanggungjawabkan. Wallahu alimum bidzalimin. Namun Allah mengetahui tentang jejak tingkah laku orang yang zalim. Subhanallah. Subhanallah. Hadirin, pernah ada laporan, saya pernah dengar, nampaknya yang mau meninggal ini, mohon maaf, belum siap. Belum siap. Istrinya bolak-balik dilapori. Istrinya yang jaga ring 1, yang jaga di rumah sakit terus-menerus mengawal 24 jam kali sekian hari, itu istrinya bolak-balik diwaduli, dilapori sama yang sedang atang-atang di pembaringan ini. Aku ket mau kok didelok wong pakaian jubah putih. Endi sing Mas wong gak ono ngene lho. Iya. Ketoke ket mau kok ndelok aku wae. Subhanallah. Hadirin, sebentar lagi ayatnya bocor. Memang orang yang menjelang sakratul maut, detik-detik menjelang sakratul maut, oleh Allah disingkap. Pandangannya yang semua nutup sekarang disingkap.
dan dia tok yang tahu. Dia tok yang tahu. Sekelilingnya tidak ada yang tahu. Kemana kira-kira arah yang dituju, alamatnya kelak nanti? Mohon maaf, orang ini sepertinya ketakutan. Karena bekal menuju ke sana, mohon maaf, cupet. Apa Pak Uun cupet itu apa? Sangune kurang. Ya Allahu Akbar. Bima qaddamat aidihim, disebabkan karena numpuk sederet dosa-dosamu, numpuk sederet korupsimu. Allahu Akbar. Subhanallah. Takutnya bukan main. Wajaat sakratul maut bil haq, kelak benar-benar terjadi yang namanya sakratul maut, yang dahulu yang kalian hendak mau lari daripadanya. Maunya lari itu maunya ditunda, ya, maunya ditunda. Sama dengan penundaan jabatan presiden, mau 3 kali. Kalau 3 kali dituruti minta keempat, keempat dituruti minta kelima. Akhirnya presiden seumur hidup, ya, begitu. Kita lanjutkan ini ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nafikha fis-sur dzalikal yaumul wa'id. Ya, ayat yang ke-20. Dan ditiuplah sangkakala pada hari itu, hari yang diancamkan. Hadirin, trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil itu ditiup 2 kali. Niup pertama semuanya meninggal. Ditiup pertama semuanya habis, kecuali illa wajhah, kecuali Allah. Allah tidak pernah bisa mati, dan tidak pernah mati, dan tidak akan mati. Begitu trompet ditiup pertama kali, tet 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 tet, semuanya lenyap, habis total, illa wajhah, kecuali Allah. Trompet kedua ditiup, semuanya bangun. Dalam rangka mau dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar untuk disidang di hadapan ilahi Rabbi masing-masing tanpa kecuali. Dan di sana tidak ada pembelaan. Ya, baik. Sehingga ini ayat berkelanjutan menceritakan masih menyangkut yang namanya sakratul maut. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghidha'aka fabasarukal yauma hadid. Di ayat 22. Di ayat 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, yakni sakratul maut, maka sekarang menjelang detik-detik akhir kami singkapkan tutup matamu yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu hari ini sangat tajam. Ya Allah, ya ini. Mereka sendiri yang ngalami itu tahu kalau Israel datang untuk mencabut. Buat orang yang durjana, orang yang pembangkang di muka bumi ini, mohon maaf, peristiwa seperti ini sungguh menakutkan. Tadi dibocorkan oleh Al-Quran karena sangunya, modalnya terlalu sedikit, sehingga untuk menuju ke sana belum cukup untuk berhadapan dengan ilahi Rabbi. Seperti itu yang digambarkan. Buat mereka yang sanggup, cukup amalannya, dikisahkan idza hadara ahadakul maut, manakala di antara kita yang kelak ketika maut akan menjemput, busyira alaihil jannah, oleh Allah dinampakkan surga, kelak tempat tinggalmu di sana. Sehingga ulama sepakat mengatakan
karena dia diiming-imingi surga, ditunjukkan surga, tidak tahu Allah alam caranya Allah untuk memperkenalkan, menunjukkan detik itu, mohon maaf, sehingga sakit yang diderita ketika roh dicabut itu tidak terasa gara-gara ada iming-iming surga tadi. Subhanallah, subhanallah. Sehingga kematiannya dihadapi dengan senyum. Allahu Akbar. Subhanallah. Ibu bapak, mohon maaf, ada seorang tukang arloji di pasar, tempatnya di Surabaya, Surabaya Utara. Dia ngomong begini, tukang arlojinya, "Nak, kamu dandano arloji ke bapak itu tolong diambil sebelum hari Jumat ya." Berarti terakhir hari Kamis harus diambil. Loh kenapa Pak? Karena bapak mau pergi. Kamis malam itu meninggal. Allahu Akbar. Kamis malam meninggal. Sulit Pak ya seperti ini. Allahu Akbar. Jadi ada orang yang tahu, itu saya yakin sesuai dengan amal istiqomah, amal kebaikannya. Allahu Akbar. 2, anaknya mau menikah Ahad pagi. Anaknya mau menikah Ahad pagi. Ahad pagi sekitar jam 7, jam 8 mau menikah. Hari Jumat sore mulai terop, catering, semuanya dibereskan, termasuk keuangannya. Padahal yang sana hanya minta DP, tapi sama dia dibereskan semua. Sudahlah saya bereskan. Nanti sewaktu-waktu saya pergi biar tidak ada urusan. Ya Allah. Sabtu pagi meninggal Pak, bapak ini. Tapi tetap Ahad pagi jalan. Semuanya terop, catering segala macam, kuade, MC, semuanya dibereskan. Tempatnya di Sidarjo. Allahu Akbar. Apa sampai tidak merindukan seperti ini? Apa namanya itu semua? Semua itu insya Allah amalannya yang mengantarkan. Terakhir yang ketiga, Ustadz guru saya waktu nyantri di Gresik, namanya Pondok Ki Haji Muhammad Khalil, Pondok Salaf. Ustadz saya yang urutan nomor 2 ini, itu ketika Ustadz yang pertama meninggal, beliau mengatakan, "Kapan giliran saya?" Ya Allah, ya. Kapan giliran saya? Pak Uun wani ngomong kaya ngono, iya. Kapan giliran saya? Subhanallah, subhanallah. Kapan giliran saya? Ya, Allahu Akbar. Kalau di Pak Muntari sampai dikokok nyatet urusan kotak kanggo sahur, iya. Hadirin, itu saya punya tiga contoh. Insya Allah tiga-tiganya siap menjemput ajal. Yang di istilah Al-Quran surat Qaf namanya sakratul maut. Jadi sakitnya itu dibarengi dengan diiming-imingi oleh Allah, yakni surga, sehingga dia tidak merasakan. Itu yang justru yang dirindukan. Subhanallah, subhanallah. Keluar sedikit biar sama, biar imbang. Hadirin, mereka yang dinyatakan meninggal di alam barzah, alam kubur, itu kelompoknya Fir'aun dan konco-konconya pagi dan sore dinampakkan api neraka, pagi dan sore. Pak Uun bisa ngecek
Nggih. Surat yang ke-40 ayat 46. Silakan. Kepada mereka ditimpakan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ribuan tahun yang silam Fir'aun tenggelam di Laut Merah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka dinampakkan, belum dimasukkan, baru dinampakkan. Neraka dinampakkan kepada mereka ghuduwan wa 'ashiyya, pada waktu pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus saa'ah, dan kelak pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna syaddal adzab. Malaikat lemparkan Fir'aun dan konco-konconya, diincepno ke dalam derita siksa api neraka. Jadi Fir'aun ini sekarang di alam barzah itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Dinampakkan dari las dari neraka itu, dibobolkan begini ke tidurnya Fir'aun. Begitu. Hanya bayangan, sehingga tidurnya tidak nyenyak karena AC-nya macet. Lagi pula ada panas sehari 2 kali. Kenapa AC-nya macet? Gak duit-duit digawe nyervis. Pak Uun ya diceluk gak teko-teko tadi ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini namanya siksa kubur. Tapi belum diincepno di neraka, belum. Ya ini dalilnya itu. Sehingga orang yang di alam barzah itu oleh Allah ditidurkan. Buat mereka yang memperoleh nikmat kubur, tidurnya angler karena AC-nya dingin, jalan. Sementara Fir'aun dan konco-konconya AC-nya macet, panas, sumuk. Pak Muntari, kalau Pak Uun on time itu butuh duit. Iya. Hadirin, ya subhanallah. Kalau saya mengkaji ayat seperti ini, ngapunten ya, merinding Pak. Ya, merinding. Seperti itu yang digambarkan. Dulu kalian lalai, kalian sibuk mengurus dunia, mengurus harta, mengurus pemilu. Usiamu sudah 68, usiamu sudah 72, usiamu sudah 76. Sudah nyaris mendekati ke alam barzah. Tapi kenapa ngurus dunia 24 jam tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Allahu Akbar. Kenapa? Kapan manusia berhenti untuk tidak rakus, tidak tamak menyangkut dunia dan kekuasaan? Jawabnya, ketika manusia diusung ke kuburan, dipatoki ngalor ngidul, rampung, sudah selesai. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Baik. Sekarang kita tetap membongkar ini ayat menyangkut urusan sakratul maut. Sekarang orangnya sudah dinyatakan meninggal karena sudah sakratul maut berakhir. Sekarang matanya ditutup karena posisi sudah meninggal. Ya. Kelanjutan ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Ya. Dan ingat, Pak Un, sekarang Anda geser ke ayat 50, surat 50. Qaf, ayat 23. Diterjemahkan. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisi.
Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya itu tadi yang duduk di sebelah kanan dan duduk sebelah kiri. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Iki loh hasilmu. Kalian tidak bisa membantah. Inilah hasil yang kalian kerjakan sewaktu Anda hidup di dunia. Selama 65 tahun, selama 75 tahun, dan seterusnya. Ya, subhanallah. Ya. Seperti itu yang digambarkan. Lanjut Paun 24. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang-orang yang sangat pintar dan keras kepala. Ya, lanjut 25. Yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas tapi ragu-ragu. Ya. Al-qiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Wahai kedua malaikat, tolong dibantu, lemparkan si A, lemparkan si fulan ke dalam jahanam. Kenapa kok dilempar? Persoalannya adalah yang bersangkutan sangat ingkar, keras kepala, dan sangat enggan untuk melakukan kebajikan, melampaui batas, sering bersikap ragu-ragu. Begitu. Sering bersikap ragu-ragu, sering ngomong kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada handai tolan, sahabat karibnya, jangan pernah nyumbang masjid, jangan pernah infak sodako, awakmu tambah melarat. Awakmu ngene iso sing soge kaya Yuli lho, gak tau nyumbang apa-apa tapi soge. Nek perlu bolak-balik nang Gunung Kawi. Allahu Akbar. Ya, seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Semalam saya nyaris belum tidur. Jam 1:30 ada berita sepak bola Maradona itu apa? Argentina, politisi dari Argentina. Ya. Al-Quran dicuil-cuil, dibakar. Subhanallah. Tadi malam ada berita terbaru. Subhanallah. Dia minta sensasi nampaknya. Saya tidak tahu kutukannya kayak apa ini, reaksinya kayak apa. Saya belum tahu. Jadi sobean-sobean dibakar satu-satu. Allahu Akbar. Begitu. Hadirin, Quran dilenyapkan, dibakar. Kalau toh pun habis secara benda ini, yang hafal itu jutaan. Belum ada dibuktikan di dunia ini satu pun termasuk pendeta yang hafal Alkitab, kitabnya mereka, Injil, belum ada. Satu pun, satu gelintir manusia yang bernama pendeta, tidak ada yang hafal Alkitab. Tapi Al-Quran jutaan. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Lanjut 26. Alladzi ja'ala Allah ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Subhanallah. Kenapa mereka dilemparkan ke jahanam? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam adab yang sangat keras. Allah dituduh punya anak, berarti Allah dituduh punya istri. Dan di Pulau Jawa ini banyak yang bangga masjid berdampingan dengan gereja, begitu bangganya mereka sampai-sampai mengatakan perkampungan Pancasila karena mereka penuh dengan damai. Mohon maaf, percuma surat Al-Kafirun turun, lakum dinukum waliyadin. Mengenai agama tidak bisa dipersatukan sama sekali. Tapi antara manusia muslim sama yang kafir, yakni Kristen, Yahudi, bisa bersatu menyangkut urusan God, macet, keruk-keruk God, urusan keduniaan, itu bisa. Tapi kalau sudah doa bersama, keyakinan, mohon maaf, itu sendiri, tidak bisa dipersatukan. Disatukan tidak bisa.
Percuma lakum dinukum waliyadin turun. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami yang kami percaya, bagi Anda amalan Anda yang Anda percaya, Anda bawa sampai mati, begitu. Termasuk mohon maaf bocoran Al-Akbar tempat saya itu maunya disetting sama Cak Narto almarhum wali kota dulu, itu mau disetting perkampungan Pancasila. Al-Akbar di sini, gereja di sini, wihara di sini, Konghucu di sini, tanahnya ada semua, tapi keburu meninggal. Subhanallah. Maunya itu disetting seperti perkampungan Pancasila ada di wilayah Surabaya. Begitu marketnya waktu itu. Oke ya, baik. Lanjut, Baun 27. Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Korin, setiap manusia ada korin yang menyebabkan pembisik mengantarkan kepada kejahatan. Qala qarinuhu rabbana ma'at ghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Allahu Akbar. Korin, setan yang menyertainya berkata, ya Tuhan kami, aku tidak pernah menyesatkan dia, aku tidak pernah menyesatkan mereka yang sesat sendiri yang lebih jauh. Aku cuma ngiming-ngiming tok, tapi mereka katut. Allahu Akbar. Jadi mereka di neraka itu geger. Antar pemimpin sama pengikut ini geger. Sebab sing nisor nodo yang atas. Kamu yang dulu menyesatkan kami sehingga kami masuk neraka. Kan kamu dulu yang menyesatkan kami. Sing pemimpin dokur punya hak jawab. Salamu dewe. Lapo kon kok gak mikir? Salamu dewe. Aku cuma ndodono tok. Nah lapo kon kok gak mikir? Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin, baru kali ini ada ayat dibentak sama Allah. Lanjut. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah, berhentilah kalian debat, berhentilah kalian bertengkar, berhenti. Saya muak melihat kalian. Saat ini bukan waktunya debat, bukan waktunya diskusi. Dulu kamu diskusi waktu di dunia, sekarang nggak bisa. Sekarang rampung, aku tutup sudah, nggak bisa. Allahu Akbar, Subhanallah. Akhirnya baik pemimpin maupun yang dipimpin sama-sama kecebur di dalam azab neraka yang pedih. Maunya sing dipimpin protes, maunya. Tapi sing mimpin tidak galak-galak. Lah salah dhewe awakmu kok katut. Kok gak mikir. Tapi ndok kono. Ndok kene meneng ae. Ya Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya. Tapi di sana iya subhanallah. Lebih jelas lagi surat 40 ayat 47. Silakan. Dan ingatlah ketika mereka berpatah-patahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Wa ittahajjuna finnar. Kelompok mereka yang dhaif, mereka yang lemah, berarti penganut
makmum minta supaya dibebaskan sama dulu yang pernah mengajak. Bro, dulu Anda di dunia pemimpin kami, sekarang sama-sama masuk neraka. Bisa enggak Anda meringankan beban seperti ini? Ya, seperti itu yang diminta dari yang dipimpin. Pemimpin punya hak jawab 48. Lanjut. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Pemimpin menjawab, kalian tidak usah protes. Ini semua sudah diputuskan oleh Tuhan. Begitu. Kita sama-sama sudah masuk. Nek wis ndok kono ngapunten ya, gak gelem tanggung jawab. Nek ndok kene begedute pol. Allahu Akbar. Pak Muntari, ada seorang kiai punya fatwa. Para jamaah, apa yang saya lakukan jenengan ikuti. Mas yo hadise doif, sing penting itu ono hadise, walaupun doif. Sudahlah, ikuti saja. Perkara nanti dihisab di sana, jenengan dinyatakan masuk neraka, ojo khawatir, tak dudut situk-situk guys serbanku, tak seret. Alhamdulillah kiainya sudah meninggal. Kalau dari sini arah ke selatan insya Allah sekitar 35 kilo. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan khawatir, tak dudut sitok-sitok nggak serbanku. Nanti pada mlebu neraka masa iso dudut. Satu. Kalau kiainya di surga, jamaahnya di neraka, sapiro dawane sorbanmu. Wong sorbanmu adik metel pisan tuku ndok ngene pasar Legi. Kena jilatan api neraka gak ya wis metel. Allahu Akbar. Ana kiai sing begedut kaya ngene iki ana. Subhanallah. Tapi aku gak ro dhewe, yang buka cerita seperti ini guru saya Ustadz Abdul Rahim Nur. Begitu. Kalau tidak salah sama beliau masih ada family. Hadirin, sekarang jenengan dikasih gambar potret baik pemimpin maupun yang dipimpin, pada akhirnya ada upaya ikhtiar untuk supaya ndok neraka itu diringankan beban. Paun lanjut 49. Yes. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka saya, mohonkanlah kepada Tuhan agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Wa qala alladziina finnar li khazanatihi jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Para pemimpin maupun yang dipimpin yang sama-sama masuk neraka, akhirnya ada upaya untuk menemui Pak Malik. Siapa Pak Malik? Bagian penjaga neraka. Pak Malik, tolong laporkan sama Tuhan, sama Gusti. Saya minta cuti sehari dari siksa neraka. Saking beratnya derita yang dipikul azab beban neraka. Saya minta cuti sehari. Allahu Akbar. Pertanyaan segera dijawab. Mohon maaf, doa yang di sana tidak pernah direstui sama Tuhan. Walaupun minta cuti 1 hari atau setengah hari, tidak pernah direspon. Karena ini sudah keputusan. Begitu. Jelas? Seperti itu yang digambarkan. Akhirnya ayat ini ditutup. Malaikat yang diwaduli Pak Malik CS, Pak Malik sing diwaduli, mereka segera demo rame-rame menuju ke Pak Malik.
Pak Malik dan kawan-kawan menjawab. Lanjut 50. Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Qalu, Pak Malik dan kawan-kawan menjawab, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dahulu sewaktu Anda di dunia sudah diutus seorang rasul meninggal diganti para ulama, para kiai, para ustadz yang menjelaskan bahwa kalau kamu begini begitu, kalau begitu begini. Kan sudah dijelaskan. Para pengikut sama pemimpin menjawab, qalu bala, nggih, sampun. Lah kon kok melbu? Nggih saking dableke kula. Iya. Ya wes, selesai sudah. Penjaganya masih ngomong, tapi omongan ini ngenyek, namanya sarkasme, ngenyek. Baiklah kalau begitu, mintalah kepada Tuhanmu. Tapi percuma, sia-sia. Permintaanmu saat ini sudah tertutup, sudah tidak dilayani oleh Tuhan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.